sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Terima kasih Nono sudah bantuin Lose pimpin pujian. Ya, Lause. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi ya. Nono juga ikut doa ya. Oke, Lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang siapin Alkitabnya ya. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Langsung baca ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, cerita tadi adalah cerita tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya berjalan ke Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datang 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kenapa mereka berdiri agak jauh? Karena pada zaman dulu, kalau orang kusta itu tidak boleh dekat-dekat kepada orang-orang lain. Jadi kalau ada seorang yang kena kusta, mereka harus dikucilkan di satu tempat, biasanya di tempat yang terpencil, makanya mereka ada di perbatasan itu. Nah, mereka harus berdiri jauh-jauh dari orang lain, nggak boleh deket-deket. Nah, makanya mereka berteriak pada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat sekelilingnya. Dia melihat, waduh, tempatnya kasihan sekali. Cuman sebuah gubuk yang dibangun di luar desa. Dia melihat pakaian mereka. Waduh, gak kayak kita pakaiannya bagus, gak sobek-sobek. Pakaian mereka compang-camping, sobek-sobek. Ya, mereka harus berpakaian compang-camping seperti itu. Dan ketika mereka melihat luka dan balutan luka di sekitar tangan, kaki, dan mungkin wajah mereka, Yesus merasa kasihan. Yesus merasa sangat sedih ketika melihat orang-orang kusta itu. Dia tahu betapa mereka ingin menjadi sehat kembali. Nah, pada zaman dahulu, kalau seorang yang kelihatan ada luka-luka yang seperti kusta, mereka harus memperlihatkan luka itu kepada para imam. Nanti imam yang akan menentukan apakah itu betul kusta atau bukan. Ya, biasanya ketika ketika imam-imam itu lihat, mereka disuruh pulang lagi. Tapi beberapa hari suruh datang lagi kepada imam-imam itu. Dan
Kalau ternyata luka itu tidak sembuh, maka imam itu akan mengatakan bahwa orang itu najis karena dia menderita kusta. Pada zaman dahulu, orang kusta harus tinggal di luar desa. Mereka tidak diizinkan kembali ke keluarga mereka, kecuali kalau luka itu sembuh. Dan meskipun penderita kusta berharap kepingin kembali ke rumah, penyakit kusta mereka tidak dapat disembuhkan. Sehingga sudah dapat dipastikan mereka tidak akan pernah bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Kasihan ya? Iya, pada saat itu mereka percaya bahwa penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Kalau seseorang dapat menyembuhkan penyakit kusta, orang itu adalah orang yang benar-benar hebat. Tapi belum ada orang yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Yang dapat menyembuhkan penyakit kusta adalah Allah sendiri. Ya, jadi kalau siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, itu adalah Allah. Kesembilan dari penderita kusta ini adalah orang Yahudi, dan satu orang adalah orang Samaria. Mereka telah mendengar tentang Yesus. Karena itu mereka memohon kepada Yesus untuk membantu mereka. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Sebetulnya mereka mungkin bingung saat itu ya. Mereka kecewa karena mereka pikir harusnya kan aku disembuhkan. Kenapa malah harus pergi kepada imam-imam? Kalau belum sembuh pergi ke imam-imam buat apa? Kalau udah sembuh baru pergi kepada imam-imam. Tapi ternyata mereka taat. Mereka pergi kepada para imam. Para penderita kusta itu tahu kalau mereka harus menunjukkan dirinya kepada para imam. Jika imam mengatakan mereka sudah sembuh, mereka pulang dan bisa tinggal bersama keluarga mereka lagi. Nah, ketika mereka taat, mereka berlari untuk menemui para imam. Ada perubahan yang terjadi pada kaki, tangan, dan tubuh mereka. Lukanya hilang, mereka benar-benar sembuh. Nah, ada satu orang yang berbeda dari orang yang lain. Orang mana tadi? Orang Samaria. Nah, orang Samaria ini juga kepingin cepat-cepat pergi kepada para imam. Biar dia juga langsung cepat dinyatain sembuh dan bisa balik ke keluarganya. Tapi dia ingat, wah, dia sudah disembuhkan. Kemudian dia berhenti karena dia tahu dia disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyuruh untuk dia memperlihatkan diri kepada imam itu, dia juga yang menyembuhkannya. Karena itu dia berlari, berbalik dan kembali kepada Tuhan Yesus. Sambil memuji Tuhan, orang itu berterima kasih kepada Tuhan. Orang itu jatuh bahkan tersungkur di depan kaki Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian dia berbicara lebih keras lagi, terima kasih Yesus. Ya, dengan senang sekali dia bilang, terima kasih Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Kemudian Yesus berkata, bukankah 10 penderita kusta yang disembuhkan? Yesus dengan sedih bertanya, di mana 9 lainnya? Apakah orang Samaria ini satu-satunya yang berterima kasih dan memuji Tuhan? Kemudian Yesus berpaling kepada orang Samaria itu dan berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sukacita memenuhi hati orang Samaria itu, dan dengan hati yang bersyukur dia menyembahkan. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit kusta, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan sakit kusta, yang bisa menyembuhkan sakit kusta hanyalah Allah sendiri. Berarti Tuhan Yesus adalah Allah, bukan manusia biasa seperti kita. Tapi dia benar-benar Allah. Nah, kalau orang Samaria tadi itu dipuji oleh Yesus
karena dia kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepada Yesus, maka kita juga harus belajar seperti orang Samaria ini. Kalau ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan buat kita, ada banyak hal yang sudah Tuhan buat kita, yang sudah Tuhan berikan buat kita, apakah kita pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, anak-anak, Lose mau ajak kalian untuk senantiasa ingat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau sampai saat ini kita masih sehat, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Ya, kalau sampai saat ini kita masih bisa makan, kita juga harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa sekolah, jangan pernah mengeluh karena sekolahnya online. Bosen mami, bosen papi. Nggak boleh ngeluh, karena Tuhan tidak suka sama orang yang suka bersungut-sungut yang mengeluh. Tapi kita harus bukan mengeluh, tapi bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih karena kita masih boleh sekolah sekalipun saat ini masih harus melalui online. Ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita juga harus bersyukur karena ada papa, ada mama yang mengasihi kita. Ada koko, ada cici, ada dede mungkin ya. Kita harus bersyukur. Gak boleh marah-marah, gak boleh bersungut-sungut, gak boleh bertengkar sama kakak atau adik kita. Oke? Kita mau belajar ya? Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Hafalan kita kali ini untuk kelas kecil diambil dari 1 Tawari 16 ayat 34a. 1 Tawari 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 1 Tawari 16 ayat 34a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Untuk kelas tengah dan besar diambil dari 1 Tawari 16 ayat 34. 1 Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, anak-anak, ibadah kita telah selesai. Nono, tadi dengerin firman Tuhan nggak? Dengar dong, Lause. Benar. Kalau tadi sudah dengerin firman Tuhan, terus apa yang mau Nono lakuin? Nono mulai sekarang nggak mau marah-marah lagi kalau ada apapun, tapi mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan buat Nono. Wah, hebat. Ya, berarti Nono nggak boleh suka marah-marah lagi ya. Ya, Lause.
nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh manyun-manyun, nggak boleh suka teriak-teriak kesel, nggak boleh itu. Oke, Lause, siap. Wah, hebat. Ya, nah anak-anak, kita mau belajar seperti Nono juga ya. Belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Nono doa ya. Lause, Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami memiliki Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami memiliki Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa, yang sanggup untuk menyembuhkan orang kusta dan juga sanggup untuk mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah online. Tolong kami agar kami boleh belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh senang kepada kami dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Nah, kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman.